Dihasut sahabat untuk bercerai. Aku siram wajahnya dengan air es. Aku dan Ardian telah bersahabat sejak kami masih kanak-kanak. Kami tinggal di rumah yang bersebelahan, tumbuh bersama dalam suasana desa yang tenang. Setiap sore, aku dan dia selalu bermain di pekarangan rumah, berlari-lari di bawah pohon mangga besar yang berdiri tegak di halaman depan rumahnya. Kami berbagi segala hal, dari mainan hingga impian-impian masa kecil yang terasa begitu sederhana. Jika aku menangis karena terjatuh, Ardian selalu menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan untuk membantuku bangkit. Jika aku kesal karena kehilangan sesuatu, dia akan mencarikannya dengan sabar, seolah dunianya hanya berputar untuk memastikan aku baik-baik saja. Kedekatan kami terus berlanjut hingga kami tumbuh dewasa. Saat memasuki masa remaja, hubungan kami mulai berubah. Aku mulai menyukai hal-hal yang berbeda darinya, lebih suka membaca novel di kamar, sementara Ardian masih senang berlarian di luar bersama teman-teman laki-lakinya. Namun, meskipun kesibukan dan minat kami berubah, hubungan kami tetap erat. Setiap malam sebelum tidur, kami masih sering berbicara lewat telepon, membahas kejadian-kejadian seharian yang kami alami. Aku percaya bahwa persahabatan kami adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak akan berubah meski keadaan terus berganti. Ketika aku mulai bekerja di kota dan Ardian juga sibuk dengan pekerjaannya, kami tetap berusaha untuk saling menyempatkan waktu. Dia adalah tempatku mengadu ketika aku menghadapi tekanan di kantor, dan aku adalah orang yang selalu mendukungnya ketika dia mengalami kesulitan dalam hidup. Tak pernah terlintas di pikiranku bahwa hubungan ini akan berubah menjadi sesuatu yang merugikan. Bagiku, Ardian adalah sahabat terbaik yang selalu ada di saat suka maupun duka. Namun, segalanya mulai berubah ketika aku bertemu dengan Mas Adi. Dia adalah pria yang berhasil membuatku jatuh cinta. Seseorang yang datang dengan penuh keseriusan dan membawa kehidupan baru ke dalam duniaku. Mas Adi bukan hanya seorang suami, tetapi juga tempatku bersandar dan berbagi masa depan. Aku menikah dengan penuh keyakinan bahwa aku telah menemukan orang yang tepat. Seseorang yang akan selalu menjagaku sebagaimana Ardian selalu melakukannya sebagai seorang sahabat. Ardian hadir di hari pernikahanku, tersenyum dan memberikan selamat. Namun, di balik senyuman itu, aku tidak pernah tahu apakah dia benar-benar bahagia atau menyimpan sesuatu yang lain dalam hatinya. Aku tidak menyadari bahwa sejak saat itu, perlahan-lahan, sesuatu di antara kami mulai berubah. Aku masih menganggapnya sebagai sahabat terbaikku, tempatku mengadu ketika rumah tanggaku mulai diwarnai oleh berbagai masalah. Tetapi aku tidak menyadari bahwa curhat-curhatku justru menjadi awal dari kehancuran yang perlahan-lahan ia rancang tanpa aku sadari. Hari-hari berlalu, dan aku tetap mengandalkan Ardian untuk berbagi cerita. Meskipun aku sudah memiliki Mas Adi di sisiku, aku percaya bahwa berbicara dengan sahabat tidak ada salahnya, bahwa dia hanya ingin yang terbaik untukku. Aku tidak tahu bahwa aku telah memberikan celah baginya untuk masuk lebih dalam ke dalam kehidupanku. Aku tidak menyadari bahwa setiap nasihat yang dia berikan mulai memiliki motif tersembunyi yang perlahan-lahan mempengaruhiku. Dan tanpa aku sadari, sebuah pengkhianatan sedang menunggu di depan. Pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi perbedaan, menyesuaikan diri dengan kebiasaan pasangan, dan melewati hari-hari yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Awalnya, aku dan Mas Adi menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan semangat. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan adanya gesekan-gesekan kecil yang terkadang mengganggu kebahagiaan kami. Masalah yang kami hadapi seringkali terasa sepele. Kadang, Mas Adi pulang terlambat tanpa memberitahuku lebih dulu, membuatku merasa diabaikan. Kadang, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, hingga lupa bahwa aku juga butuh perhatian dan kebersamaan. Ada saat-saat di mana aku berharap dia bisa lebih memahami perasaanku tanpa harus aku katakan secara langsung. Aku ingin dia tahu kapan aku sedang lelah, kapan aku ingin dimanja, dan kapan aku hanya butuh dia mendengarkan keluh kesahku tanpa memberikan solusi atau nasihat. Ada hari-hari di mana aku merasa begitu bahagia berada di sisi Mas Adi.
Tetapi ada pula saat-saat ketika aku merasa jenuh dan tidak dipahami. Dalam masa-masa sulit itulah, aku selalu mencari tempat untuk mencurahkan isi hati. Dan seperti biasa, orang pertama yang terlintas dalam pikiranku bukanlah suamiku, melainkan Ardian. Awalnya, setiap kali aku menceritakan masalah rumah tanggaku, Ardian selalu menanggapinya dengan tenang dan bijaksana. "Din, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Suami istri pasti butuh waktu untuk saling memahami. Kamu harus lebih sabar," katanya suatu ketika, saat aku mengeluh tentang Mas Adi yang tidak terlalu romantis. Aku mendengarkan nasihatnya dan mencoba menerapkannya. Aku masih berusaha mempertahankan rumah tanggaku, mencoba memahami Mas Adi lebih baik, dan menerima bahwa tidak semua pria memiliki cara yang sama dalam menunjukkan rasa sayang. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan dalam nada bicara Ardian. Kini, setiap kali aku curhat, dia tidak lagi sekadar memberiku nasihat untuk bersabar. Kata-katanya mulai mengarah pada sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang lebih mengusik pikiranku. "Din, untuk apa kamu bertahan kalau kamu tidak bahagia?" tanyanya suatu malam, saat aku mengeluh karena Mas Adi terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku terdiam. Kata-katanya seolah menggema di dalam pikiranku. Apakah benar aku tidak bahagia? Apakah selama ini aku hanya bertahan demi menjaga status sebagai seorang istri? Ardian terus melanjutkan. "Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Pernikahan itu bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang kebahagiaan. Kalau Mas Adi tidak bisa membuatmu bahagia, kenapa kamu masih bertahan?" Aku tidak bisa langsung menjawab. Selama ini, aku tidak pernah berpikir untuk mengakhiri pernikahanku. Aku hanya merasa lelah dengan masalah-masalah yang terus bermunculan. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa solusi dari semua itu adalah perpisahan. Namun, sejak kata-kata itu keluar dari mulut Ardian, sesuatu di dalam hatiku mulai goyah. Setiap kali aku bertengkar dengan Mas Adi, kata-kata Ardian selalu terngiang di pikiranku. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Aku mulai merasa bahwa mungkin selama ini aku hanya memaksakan sesuatu yang sudah tidak lagi bisa diperbaiki. Aku mulai berpikir bahwa mungkin Ardian benar, bahwa aku lebih baik sendiri. Perlahan, aku mulai berubah. Aku tidak lagi memiliki kesabaran yang sama dalam menghadapi Mas Adi. Jika dulu aku berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, kini aku lebih sering memilih untuk diam dan menyimpan dendam kecil di dalam hati. Jika dulu aku mencoba memahami sudut pandang Mas Adi, kini aku merasa bahwa aku tidak lagi perlu berusaha terlalu keras. Dan tanpa aku sadari, aku semakin bergantung pada Ardian. Aku mulai lebih sering menghubunginya, bahkan hanya untuk hal-hal sepele. Aku ingin mendengar pendapatnya tentang segalanya. Ingin tahu apa yang ia pikirkan tentang setiap pertengkaranku dengan Mas Adi. Aku merasa bahwa hanya Ardian yang benar-benar mengerti perasaanku. Mas Adi, di sisi lain, mulai merasakan perubahan dalam sikapku. Dia mulai bertanya-tanya mengapa aku semakin sering murung, semakin sering menyendiri, dan semakin jarang berbicara dengannya dengan penuh kasih seperti dulu. Aku tahu dia merasakannya, tetapi aku tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang aku tahu, setiap kali ada masalah, aku semakin yakin bahwa mungkin jalan keluar terbaik adalah berpisah. Dan aku tidak menyadari bahwa semua pikiran itu bukanlah sepenuhnya milikku, melainkan sesuatu yang perlahan ditanamkan oleh seseorang yang selama ini aku anggap sahabat terbaikku. Perubahan dalam diriku tidak bisa lagi kusembunyikan. Aku tahu Mas Adi bukan orang yang bodoh. Dia pasti menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam sikapku. Meskipun aku selalu berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Namun, kenyataan tidak bisa dimanipulasi selamanya. Semakin lama, kehangatan yang dulu ada di antara kami semakin memudar, tergantikan oleh kecanggungan dan jarak yang makin lebar. Aku sendiri merasa ada yang berubah dalam caraku memperlakukan Mas Adi. Jika dulu aku selalu menunggu kepulangannya dengan sabar, kini aku lebih sering membiarkan dia pulang tanpa menyambutnya. Jika dulu aku selalu berusaha mendengarkan cerita-ceritanya,
Kini aku lebih sering menanggapi dengan singkat atau bahkan mengabaikannya. Aku tidak lagi memiliki kesabaran untuk berdiskusi atau berkompromi. Dalam pikiranku, selalu ada bisikan halus yang mengatakan bahwa semua ini sia-sia. Bahwa mungkin aku tidak perlu lagi berusaha mempertahankan sesuatu yang tidak membuatku bahagia. Mas Adi akhirnya mulai bertanya langsung kepadaku. "Dinda, ada apa dengan kamu akhir-akhir ini?" Tanyanya suatu malam, saat kami sedang makan malam di meja makan. Aku yang biasanya selalu menyajikan makanan dengan penuh perhatian, kini hanya memasaknya dengan asal. Bahkan, aku tidak terlalu peduli apakah Mas Adi menyukai menu yang kupilih atau tidak. Aku mengangkat bahu, berpura-pura tidak mengerti maksudnya. "Maksudnya?" Tanyaku datar. "Kamu berubah. Kamu jadi lebih sering diam, lebih sering menyendiri, dan aku merasa kamu mulai menjauh dariku. Apa ada sesuatu yang mengganggumu?" Aku tersenyum kecil. Senyum yang terasa begitu dipaksakan. "Nggak ada apa-apa, Mas. Aku cuma capek saja." Mas Adi tidak langsung membalas. Dia hanya menatapku, seolah mencoba mencari jawaban di balik wajahku yang mulai kehilangan kelembutan. Aku tahu dia ingin bertanya lebih jauh. Ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam pikiranku. Namun, aku tidak memberinya kesempatan. Aku segera mengalihkan perhatian dengan beranjak dari meja makan, meninggalkan makananku yang bahkan belum habis. Sejak malam itu, Mas Adi semakin sering mengamatiku. Dia mulai lebih peka terhadap perubahan sikapku, mulai bertanya lebih banyak, dan yang paling membuatku terkejut, dia mulai mencurigai sesuatu. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk dengan ponselku, aku melihat tatapan Mas Adi yang berbeda. Dia menatapku dengan kening berkerut, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu dalam pikirannya. "Kamu sering banget pegang HP akhir-akhir ini," katanya pelan. Aku langsung merasa tidak nyaman. "Memangnya kenapa?" tanyaku, berusaha terdengar santai. "Kamu lebih banyak chatting daripada ngobrol sama aku. Aku penasaran, siapa yang selalu kamu hubungi?" Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang secara teknis salah. Tetapi entah kenapa pertanyaannya membuatku merasa seperti seorang tersangka yang sedang diinterogasi. "Biasa saja, Mas. Aku cuma ngobrol sama teman-teman." Mas Adi tidak langsung menjawab, tetapi aku bisa melihat ekspresinya berubah. Aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya dengan jawabanku. Dia mulai menyadari bahwa aku sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, atau tiba-tiba tampak muram setelah mendapat balasan tertentu. Dia pasti tahu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa. Kecurigaannya semakin jelas ketika suatu hari dia melihat namaku muncul dalam panggilan masuk di ponsel Ardian saat kami sedang bertemu dengan beberapa teman lama. Aku bisa melihat bagaimana tatapan Mas Adi berubah saat melihat nama itu. Malamnya, saat kami sudah di rumah, dia akhirnya bertanya dengan lebih serius. "Dinda, kamu sering banget ngobrol sama Ardian, ya?" Aku langsung merasa dadaku sesak. "Kenapa, Mas?" "Aku cuma merasa ada sesuatu yang aneh. Kamu cerita apa saja ke dia?" Aku mulai merasa defensif. Aku tahu bahwa aku sering curhat pada Ardian, tetapi aku tidak merasa itu adalah sebuah kesalahan. Bagiku, Ardian adalah sahabat yang selalu ada untukku. Seseorang yang bisa memberiku perspektif yang berbeda saat aku menghadapi masalah. "Aku cuma cerita-cerita biasa, Mas. Bukannya sejak dulu aku memang dekat sama Ardian." Mas Adi menghela napas panjang. "Iya, aku tahu. Tapi aku merasa kamu lebih sering curhat ke dia daripada ke aku. Kenapa kamu nggak cerita langsung ke aku kalau ada masalah? Kenapa harus ke Ardian?" Aku tidak langsung menjawab. Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa aku lebih nyaman berbicara dengan Ardian karena dia selalu memihakku. Sedangkan Mas Adi seringkali mencoba membuatku melihat sesuatu dari perspektif lain. Aku mencoba menghindari pertanyaan itu. Mas Adi terlalu curiga. "Ardian itu cuma sahabatku, Mas, nggak lebih dari itu."
Namun, dari tatapan Mas Adi, aku tahu bahwa dia tidak begitu saja percaya. Dia mulai menghubungkan perubahan sikapku dengan kedekatanku dengan Ardian. Dia mulai melihat pola yang selama ini tidak kusadari, bahwa aku lebih sering meragukan pernikahanku setelah berbicara dengan Ardian, bahwa aku lebih mudah tersulut emosi setiap kali aku mengingat nasihat-nasihatnya. Aku merasa tidak nyaman dengan kecurigaan itu. Bagiku, Mas Adi mulai menyalahkan sesuatu yang tidak seharusnya menjadi masalah. Aku merasa dia tidak memahami bahwa aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Tetapi yang tidak kusadari saat itu adalah bahwa Mas Adi melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Sebuah bahaya yang perlahan merayap masuk ke dalam rumah tangga kami. Sesuatu yang mungkin sudah terlambat untuk kusadari. Sejak Mas Adi mulai mencurigai hubunganku dengan Ardian, aku merasa ada jarak yang semakin nyata di antara kami. Aku bisa merasakannya dari cara Mas Adi menatapku. Tidak lagi dengan penuh kehangatan, tetapi dengan tatapan yang menyimpan banyak pertanyaan. Aku tahu dia mulai mengawasi gerak-geriku lebih dekat, seolah-olah menunggu sesuatu yang bisa mengonfirmasi kecurigaannya. Namun, aku masih menyangkal semuanya. Aku masih berpikir bahwa aku tidak melakukan kesalahan. Bagianku hanya seorang istri yang butuh teman berbicara. Seseorang yang bisa memahami perasaanku tanpa menghakimi. Aku merasa Mas Adi tidak bisa memberikanku itu. Sementara Ardian selalu siap mendengarkan. Di sisi lain, aku juga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam cara Ardian berbicara padaku. Jika dulu dia selalu mencoba menenangkan dan menasihatiku agar bersabar, kini nadanya mulai terdengar lebih tajam. "Din, sampai kapan kamu mau bertahan?" tanyanya suatu malam ketika kami berbicara melalui telepon. Aku menghela napas panjang. Aku baru saja bertengkar dengan Mas Adi karena hal sepele. Dia lupa membuang sampah sebelum berangkat kerja, dan entah kenapa hal kecil itu terasa begitu besar bagiku. Aku nggak tahu. Ardian, aku cuma merasa capek. Jawabku jujur. Di ujung telepon, Ardian mendesah pelan, seolah memahami perasaanku lebih dari siapapun. "Dinda, kamu nggak pantas hidup seperti ini. Pernikahan harusnya bikin kamu bahagia, bukan bikin kamu merasa lelah setiap hari." Aku terdiam. Kata-katanya begitu menusuk, dan aku benci mengakui bahwa aku mulai mempercayainya. Aku tahu, tapi aku masih berharap semuanya bisa berubah. Ucapku dengan suara lirih. Ardian tertawa kecil, tetapi ada nada sinis dalam tawanya. "Berapa lama lagi kamu mau berharap? Mas Adi nggak akan berubah, Din. Aku kenal banyak laki-laki seperti dia. Dia nggak sadar kalau kamu butuh perhatian. Dan kalaupun dia sadar, dia nggak peduli." Aku meremas ujung selimutku. Kata-kata Ardian membuat pikiranku semakin kacau. Aku mulai mempertanyakan semua hal yang dulu kuanggap wajar. Apakah benar Mas Adi tidak peduli? Apakah benar aku hanya membuang waktuku untuk sesuatu yang tidak bisa diperbaiki? Dan perlahan-lahan, aku mulai melihat Mas Adi bukan sebagai suami yang penuh kekurangan yang bisa diperbaiki, tetapi sebagai seseorang yang menghalangi kebahagiaanku. Setiap kali aku bertengkar dengan Mas Adi, aku semakin yakin bahwa Ardian benar. Mas Adi mungkin tidak pantas untukku. Aku mulai meragukan perasaanku sendiri, dan yang lebih berbahaya lagi, aku mulai mempercayai bahwa perpisahan mungkin adalah satu-satunya jalan keluar. Aku tidak sadar bahwa saat itu aku sudah mulai berjalan di jalur yang salah. Aku tidak sadar bahwa aku telah membiarkan Ardian mengontrol cara berpikirku, mengubah sudut pandangku tentang rumah tanggaku sendiri. Sampai suatu hari, Mas Adi akhirnya kehilangan kesabarannya. Kami baru saja bertengkar karena aku tiba-tiba mengatakan bahwa mungkin kami lebih baik berpisah. Aku sendiri kaget dengan kata-kata yang keluar dari mulutku, tetapi aku juga tahu bahwa aku mengatakannya karena aku benar-benar mulai mempertimbangkannya. Mas Adi menatapku dengan mata penuh luka. "Kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu, Din?" Aku membuang muka. Aku tidak bisa memberitahunya bahwa itu adalah hasil dari semua percakapanku dengan Ardian, jadi aku hanya mengatakan, "Aku merasa kita sudah nggak cocok lagi, Mas. Kita terlalu sering bertengkar."
Mas Adi menggeleng pelan. Kita memang sering bertengkar. Tapi bukan berarti kita harus menyerah, kan? Kamu dulu nggak pernah berpikir sejauh ini. Kenapa sekarang kamu jadi seperti ini? Aku menggigit bibir bawahku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tahu Mas Adi tidak salah. Aku tahu bahwa perubahan ini bukan datang dariku sendiri, tetapi dari seseorang yang selama ini berada di sampingku, membisikkan kata-kata yang perlahan-lahan mengubah caraku melihat dunia. Mas Adi menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Apa ini ada hubungannya sama Ardian? Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku bisa merasakan darahku berdesir cepat. Mas, jangan asal nuduh, ujarku cepat. Meskipun di dalam hatiku aku mulai merasa bersalah. Aku nggak nuduh, Dinda. Aku cuma merasa, sejak kamu semakin sering ngobrol sama dia, kamu berubah. Kamu lebih gampang nyerah, lebih gampang marah sama aku, lebih gampang melihat pernikahan kita sebagai beban, bukan sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Aku ingin membantahnya, tetapi aku tidak bisa. Karena di dalam hatiku, aku tahu bahwa apa yang dikatakannya benar. Namun, aku sudah terlalu tenggelam dalam pikiran-pikiran yang ditanamkan Ardian. Aku tidak bisa lagi melihat dengan jelas mana yang benar dan mana yang hanya manipulasi. Saat itu, aku tidak sadar bahwa aku telah hampir kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang pernah kusadari. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar, tetapi aku masih menutup mata. Aku terus meyakinkan diriku bahwa Ardian adalah satu-satunya orang yang memahami perasaanku. Dia adalah tempatku berlindung saat pernikahanku terasa berat. Seseorang yang selalu ada ketika aku merasa sendirian. Tetapi, semakin lama, nasihatnya mulai terdengar seperti perintah. Jika dulu dia hanya menyarankan, kini dia seperti memaksaku untuk melihat satu-satunya jalan keluar, perceraian. Suatu malam, aku kembali bertengkar dengan Mas Adi hanya karena hal kecil. Dia lupa membeli sesuatu yang kupesan saat pulang kerja. Dan entah kenapa aku merasa itu adalah bentuk ketidakpeduliannya padaku. Aku langsung masuk kamar dan mengabaikannya. Tidak ingin mendengar penjelasannya. Aku mengambil ponsel dan segera menghubungi Ardian. Mencari pelarian seperti yang sudah kulakukan berkali-kali. Din, sampai kapan kamu mau kayak gini? Ardian bertanya dengan suara yang terdengar penuh simpati. Kamu capek terus. Kamu marah terus. Kamu nggak bahagia terus. Emang kamu mau menghabiskan hidupmu di pernikahan yang bikin kamu tersiksa? Aku menghela napas panjang. Tapi, Ardian ini nggak mudah. Aku masih ada rasa sama Mas Adi. Di ujung telepon, aku mendengar Ardian mendengus pelan. Itu cuma kebiasaan. Din, kamu kebiasaan ada dia di hidupmu, jadi kamu takut kehilangan. Tapi kalau kamu beneran mikir jernih, kamu bakal sadar kalau selama ini kamu sendirian. Mas Adi nggak pernah benar-benar ada buat kamu. Aku yang selalu ada. Kata-katanya membuatku terdiam. Ada sesuatu yang aneh dalam caranya berbicara, tetapi aku tidak bisa langsung menyadarinya. Aku hanya merasa semakin ragu pada pernikahanku. Aku mulai berpikir, mungkin Ardian benar. Mungkin aku hanya bertahan karena aku takut sendiri. Jadi, menurut kamu aku harus bagaimana? Tanyaku dengan suara lelah. Tinggalkan dia, Din. Jawabnya cepat. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku tidak langsung menjawab. Kata-katanya terus berputar di kepalaku, mengisi pikiranku dengan keraguan. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk bertemu Ardian. Kami janjian di sebuah kafe yang sering kami kunjungi sejak dulu. Tempat ini adalah tempat kami biasa mengobrol tentang banyak hal, dari cerita masa kecil hingga masalah kehidupan. Tapi kali ini, aku datang dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Saat aku tiba, Ardian sudah menungguku dengan secangkir kopi di hadapannya. Dia tersenyum, seperti biasa, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa berbeda. Seolah-olah dia menungguku untuk mengatakan sesuatu yang sudah dia ketahui.
Aku duduk di hadapannya, mengaduk minumanku dengan perasaan kalut. Aku belum siap membuat keputusan besar, tetapi aku merasa Ardian sudah menyiapkan segalanya untukku. Kamu kelihatan ragu, kata Ardian setelah beberapa saat hening. Aku mengangguk pelan. Aku nggak tahu, Ardian. Aku takut aku bikin keputusan yang salah. Ardian menghela napas panjang. Din, kamu nggak bisa terus-terusan takut. Kadang, kita harus ambil risiko demi kebahagiaan kita sendiri. Kamu nggak bisa terus bertahan di pernikahan yang nggak sehat. Kamu harus mulai mikirin diri kamu sendiri. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuatku merasa seolah-olah dia benar-benar peduli padaku. Seolah-olah dia hanya ingin aku bahagia. Tapi di saat yang sama, aku mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Kamu yakin ini yang terbaik buat aku? Tanyaku pelan. Ardian tersenyum. Aku lebih dari yakin, Din. Aku cuma mau kamu bahagia. Dan aku tahu kebahagiaan itu bukan sama Mas Adi. Aku kembali diam. Aku tidak tahu kenapa. Tetapi kata-katanya kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuatku merasa seolah aku sedang diarahkan ke sebuah keputusan, bukan diberi pilihan. Saat itu, aku tidak menyadari bahwa aku sudah masuk ke dalam jebakan yang dibuatnya. Aku tidak sadar bahwa sahabat yang selama ini kupercayai sebenarnya memiliki agenda tersembunyi. Aku tidak sadar bahwa aku sedang dimanipulasi perlahan-lahan, didorong ke arah yang diinginkannya tanpa aku sadari. Dan yang lebih parah lagi, aku tidak sadar bahwa Mas Adi mungkin adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku tanpa mengharapkan sesuatu dariku. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mulai merasa ada yang salah, tetapi aku tidak bisa benar-benar memahami apa itu. Setiap kali aku berbicara dengan Ardian, dia semakin gencar menyuruhku meninggalkan Mas Adi. Seolah-olah pernikahanku adalah sebuah kesalahan besar yang harus segera kuperbaiki dengan perpisahan. Sementara itu, Mas Adi semakin menunjukkan kecurigaannya. Aku bisa merasakan dari caranya memandangku, dari nada suaranya setiap kali kami berbicara. Dia tidak pernah langsung menuduh, tetapi ada pertanyaan yang selalu tersirat dalam setiap ucapannya. Suatu malam, ketika kami sedang makan malam bersama, suasana terasa canggung. Biasanya, meskipun kami sering bertengkar, setidaknya kami masih bisa mengobrol tentang hal-hal kecil. Namun, malam ini, hanya ada keheningan yang membuatku semakin gelisah. Kamu lagi sibuk ya akhir-akhir ini? Tanya Mas Adi tiba-tiba. Aku mengerutkan kening. Sibuk kenapa? Entahlah, katanya sambil meletakkan sendoknya. Akhir-akhir ini, kamu sering kelihatan capek. Kayak banyak pikiran. Aku mencoba tersenyum, tetapi aku tahu senyumku tidak meyakinkan. Cuma kerjaan aja. Mas? Mas Adi menatapku dalam. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi dia menahannya. Dinda, katanya akhirnya, dengan suara lebih serius. Aku mau tanya sesuatu. Aku harap kamu jawab dengan jujur. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku bisa menebak apa yang akan dia tanyakan. Kamu masih sering ngobrol sama Ardian, kan? Aku menelan ludah. Iya. Memangnya kenapa? Mas Adi menghela napas panjang, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Aku nggak pernah melarang kamu punya sahabat, Din. Aku tahu Ardian sudah ada dalam hidup kamu jauh sebelum aku datang. Tapi belakangan ini, aku ngerasa ada yang berubah. Kamu jadi lebih gampang marah, lebih gampang nyerah sama pernikahan kita. Dan aku nggak bisa bohong. Aku curiga itu ada hubungannya sama Ardian. Aku merasa dadaku sesak. Jadi kamu pikir Ardian yang bikin aku kayak gini? Mas Adi menatapku dengan penuh kesabaran. Aku nggak tahu, Din. Tapi aku merasa sejak kamu semakin sering curhat ke dia, kamu jadi melihat pernikahan kita sebagai beban. Aku cuma pengen tahu dia bilang apa ke kamu. Aku terdiam. Aku tahu Mas Adi tidak berniat menyudutkanku.
Tetapi entah kenapa aku merasa tersudut. Aku merasa seolah dia menuduh Ardian sebagai biang keladi, dan itu membuatku marah. Dia nggak bilang apa-apa selain menyarankan aku buat mikirin kebahagiaanku sendiri. Jawabku defensif. Mas Adi menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Dan menurut kamu, kebahagiaan itu berarti ninggalin aku?" Aku tercekat. Aku ingin menjawab tidak. Tetapi otakku sudah dipenuhi dengan kata-kata Ardian yang selama ini kudengar. Aku bangkit dari kursiku dengan perasaan kacau. Aku capek. Mas, aku mau tidur dulu. Mas Adi tidak mencegahku. Tetapi aku tahu dia masih memikirkan semua ini. Saat aku berbaring di tempat tidur, pikiranku dipenuhi dengan kebingungan. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Apakah aku benar-benar ingin meninggalkan Mas Adi? Ataukah aku hanya terpengaruh oleh apa yang dikatakan Ardian? Dan yang lebih menakutkan lagi, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa mempercayai Ardian? Aku menutup mata, berharap bisa tidur dengan tenang. Tetapi malam itu, aku justru terjaga dalam ketidakpastian yang semakin besar. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Pikiran tentang semua yang Mas Adi katakan terus menghantuiku, membuatku semakin gelisah. Aku tidak bisa membantah bahwa hubunganku dengan Ardian telah mengubah cara pandangku terhadap pernikahanku. Tetapi, apakah perubahan itu memang sesuatu yang wajar? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini tidak kusadari? Aku berbalik ke sisi lain tempat tidur, mencoba mengatur napas. Di sampingku, Mas Adi sudah tertidur. Wajahnya tampak lelah. Seolah dia sudah memikirkan banyak hal yang tidak berani dia katakan padaku. Aku merasa bersalah, tetapi di saat yang sama, aku juga merasa bahwa aku adalah korban dalam semua ini. Aku hanya ingin didengar, ingin dimengerti. Tetapi kenapa semuanya terasa semakin kacau? Keesokan harinya, aku pergi bekerja dengan perasaan berat. Seharusnya aku fokus pada pekerjaanku, tetapi pikiranku terus-menerus melayang pada percakapan dengan Ardian dan Mas Adi. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku sudah berdiri di depan kantor lebih lama dari biasanya, hanya termenung tanpa arah. Saat aku akhirnya masuk dan duduk di meja kerja, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ardian muncul di layar. Ketemu di kafe biasa setelah kerja? Aku ada sesuatu yang mau dibahas. Aku menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya mengetik balasan. Oke. Aku tidak tahu kenapa aku tetap datang. Mungkin karena aku masih ingin mendengar penjelasan dari Ardian, atau mungkin karena aku belum siap menghadapi Mas Adi malam ini. Tetapi yang jelas, aku tahu bahwa aku sudah semakin jauh tenggelam dalam sesuatu yang seharusnya tidak kubiarkan. Saat aku tiba di kafe, Ardian sudah menungguku dengan senyum khasnya. Seperti biasa, dia terlihat tenang, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Kamu kelihatan capek," katanya begitu aku duduk di hadapannya. Aku menghela napas. Aku cuma banyak pikiran. Ardian menyesap kopinya perlahan. Mas Adi lagi bikin masalah lagi. Aku terdiam sejenak sebelum menggeleng. Enggak juga. Aku cuma bingung. Ardian tersenyum tipis. Kamu bingung karena kamu masih ragu buat ninggalin dia, kan? Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Kenapa kamu selalu menyarankan aku buat ninggalin dia, Ardian? Ardian menghela napas seakan pertanyaanku membuatnya lelah. Karena aku nggak tahan lihat kamu tersiksa, Din. Kamu terlalu baik untuk hidup dalam pernikahan yang bikin kamu sengsara. Aku ingin mempercayainya, tetapi entah kenapa, kata-katanya mulai terdengar berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa seperti paksaan. Ardian, jujur sama aku, kataku pelan. Apa sebenarnya alasan kamu selalu menyuruh aku ninggalin Mas Adi? Ardian tertawa kecil. Apalagi kalau bukan karena aku peduli sama kamu. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya lama, mencoba membaca sesuatu yang mungkin selama ini luput dari perhatianku. Dan saat itu,
Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Bukan sekadar kepedulian, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Sejak kapan aku menjadi begitu percaya pada seseorang yang bahkan suamiku sendiri tidak percaya? Sejak kapan aku membiarkan seseorang masuk terlalu jauh dalam kehidupanku, hingga mempengaruhi keputusan-keputusan besarku? Aku merasa dingin. Bukan karena udara di kafe ini, tetapi karena ketakutan yang tiba-tiba menyelimutiku. Aku sudah terlalu dalam, dan aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari ini tanpa kehilangan sesuatu yang lebih besar. Tetapi satu hal yang mulai terasa jelas, aku mungkin telah membuat kesalahan besar. Setelah pertemuan di kafe itu, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Hubunganku dengan Ardian, niatnya yang sebenarnya, dan yang paling penting, keputusan-keputusan yang hampir saja kuambil. Aku tidak bisa menyangkal bahwa aku memang tidak bahagia dengan pernikahanku akhir-akhir ini. Tetapi apakah itu berarti aku harus meninggalkan Mas Adi? Ataukah aku hanya terjebak dalam pengaruh seseorang yang selama ini kuanggap sahabat? Malam itu, Mas Adi sedang duduk di ruang tamu, membaca koran seperti kebiasaannya. Namun, kali ini dia tidak terlihat setenang biasanya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dinda, panggilnya pelan saat aku masuk. Aku menoleh, sedikit terkejut dengan nada suaranya yang serius. Kenapa, Mas? Dia melipat korannya, lalu menatapku dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang sulit kuartikan. Kekecewaan, mungkin? Atau kesedihan? Aku mau tanya sesuatu, dan aku harap kamu jawab dengan jujur, katanya akhirnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa? Mas Adi menghela napas sebelum melanjutkan. Sejak kapan kamu mulai berpikir buat ninggalin aku? Aku terdiam. Aku tidak menyangka dia akan langsung bertanya seperti itu. Aku bisa saja berbohong, mengatakan bahwa aku tidak pernah berpikir tentang perceraian. Tapi aku tahu dia tidak akan percaya. Aku nggak tahu, Mas, jawabku akhirnya. Aku cuma merasa lelah. Dan Ardian selalu ada buat dengerin aku. Mas Adi menatapku dengan ekspresi yang semakin sulit diartikan. Jadi, Ardian yang menyuruh kamu buat ninggalin aku? Aku tersentak. Dia cuma kasih saran. Dia nggak maksud jahat. Mas Adi tersenyum tipis. Tetapi senyum itu penuh dengan kesedihan. Dinda, kamu nggak sadar, ya? Kamu berubah. Kamu jadi gampang menyerah. Dulu kita selalu bisa menyelesaikan masalah bersama. Tapi sekarang setiap ada masalah kecil, kamu langsung kepikiran buat pisah. Itu bukan kamu, Din. Itu bukan kita. Aku merasa sesuatu menghantam dadaku. Aku ingin membela Ardian. Tetapi di saat yang sama, aku juga tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan Mas Adi. Memang benar, aku berubah. Aku cuma takut, Mas, bisikku. Takut kalau aku bertahan, aku malah semakin tersakiti. Mas Adi mengangguk pelan. Aku ngerti, Din. Aku nggak pernah bilang pernikahan kita sempurna. Tapi kalau kamu selalu lari ke Ardian setiap kali kita ada masalah, kapan kita bisa menyelesaikannya? Aku menggigit bibirku. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang terasa cukup. Lalu Mas Adi melanjutkan, dengan suara yang lebih pelan namun penuh keyakinan, kamu tahu nggak, aku pernah nyari tahu tentang Ardian. Aku menatapnya dengan kaget. Maksudnya? Aku penasaran kenapa dia selalu mendorong kamu buat cerai. Jadi aku cari tahu tentang dia. Dan, Dinda, aku nemuin sesuatu yang mungkin harus kamu tahu. Aku merasakan jantungku berdebar semakin kencang. Aku tidak tahu kenapa, tetapi firasatku mengatakan bahwa aku tidak akan suka dengan apa yang akan kudengar. Mas Adi mengambil ponselnya, lalu membuka sebuah foto. Dia menyerahkan ponsel itu padaku, dan saat aku melihat layar, darahku langsung berdesir. Di layar, ada foto Ardian bersama seorang wanita yang tidak kukenal. Mereka terlihat sangat akrab,
tertawa bersama. Tapi yang membuatku semakin terkejut adalah caption di bawahnya. Calon suamiku, Ardian. Aku bahagia akhirnya kita bisa segera menikah. Aku menatap Mas Adi dengan kebingungan. Apa maksudnya ini? Mas Adi menghela napas panjang. Dinda, Ardian punya tunangan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia udah sering terlibat dalam hubungan yang gimana ya? Bisa dibilang manipulatif. Dia sering deketin perempuan yang udah menikah, masuk ke dalam kehidupan mereka, terus pelan-pelan menghancurkan hubungan mereka. Setelah itu, dia ninggalin mereka begitu aja. Aku merasa dunia di sekitarku mulai berputar. Itu nggak mungkin, Mas. Ardian bukan orang seperti itu. Mas Adi menatapku dengan ekspresi iba. Dinda, aku ngerti kamu percaya sama dia. Tapi coba pikir lagi. Sejak kapan dia berubah? Sejak kapan dia mulai mempengaruhi cara pandang kamu terhadap pernikahan kita? Aku ingin menyangkal. Ingin membela Ardian seperti yang selalu kulakukan. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Aku merasakan kengerian merayap dalam hatiku. Apakah selama ini aku hanya alat bagi Ardian? Apakah aku telah begitu buta hingga tidak menyadari bahwa aku sedang dimanipulasi? Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Kenyataan bahwa aku hampir menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Atau kenyataan bahwa sahabat yang selama ini kupercaya ternyata memiliki niat yang tidak pernah kuduga. Aku duduk terdiam di ruang tamu. Ponsel Mas Adi masih berada di tanganku. Foto Ardian bersama wanita itu terus menatapku, seolah mengejek betapa bodohnya aku selama ini. Tanganku gemetar, bukan hanya karena terkejut, tetapi juga karena amarah yang mulai membara dalam dadaku. Aku ingin menyangkal semua ini. Aku ingin percaya bahwa Ardian tetap sahabatku yang selama ini ku kenal. Tapi bagaimana bisa aku menutup mata terhadap fakta yang terpampang jelas di hadapanku? Mas Adi duduk di seberangku, menunggu reaksiku. Matanya penuh dengan kelelahan, tapi aku bisa melihat bahwa dia masih peduli. Dia tidak ingin aku terjerumus lebih dalam. Tapi aku merasa dikhianati oleh seseorang yang paling kupercaya setelah suamiku sendiri. Dinda, Mas Adi akhirnya membuka suara. Aku nggak mau kamu tersakiti. Aku nggak mau lihat kamu dimanipulasi sama orang yang nggak pantas. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Keesokan harinya, aku sengaja menghubungi Ardian dan meminta bertemu di kafe biasa. Suaraku terdengar seperti biasa, seolah aku tidak tahu apa-apa. Aku ingin melihat reaksinya. Aku ingin mendengar kebohongannya untuk terakhir kalinya sebelum aku menjatuhkan pukulan telak yang dia tidak akan pernah lupakan. Aku tahu bahwa sikapku yang terlalu mendengar omongan Ardian telah membuat hubungan kami merenggang. Aku mulai menyadari betapa berbahayanya memiliki seseorang yang terus-menerus menyusupkan keraguan dalam pikiranku. Aku mulai mempertanyakan apakah aku telah terlalu bergantung pada Ardian selama ini. Untuk menghilangkan kegelisahanku, aku memutuskan untuk menemui Ardian di kafe tempat kami biasa bertemu. Aku ingin berbicara dengannya, ingin memastikan apakah aku benar-benar mengambil keputusan yang tepat dengan menjauh dari Mas Adi. Aku ingin jawaban yang jelas dari sahabat yang selama ini selalu ada untukku. Sesampainya di kafe, aku melihat Ardian sudah duduk di meja sudut, sibuk dengan ponselnya. Aku berjalan mendekat, tapi sebelum aku benar-benar tiba di mejanya, aku mendengar sesuatu yang membuat kakiku membeku di tempat. Iya, tenang saja. Dia sudah mulai percaya penuh sama aku. Suara Ardian terdengar santai, dengan nada penuh keyakinan. Aku menyipitkan mata, mendengar lebih jelas. Dinda itu orangnya gampang dipengaruhi, apalagi kalau dia lagi emosi. Aku tinggal dorong dia sedikit aja, dan dia mulai berpikir untuk menceraikan suaminya. Percaya deh, gak lama lagi dia pasti bercerai. Jantungku berdegup kencang. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak langsung menerjang ke arahnya. Harta? Tentu aja aku bakal dapat bagian. Dia punya jabatan tinggi di kantornya,
gajinya besar, asetnya juga lumayan banyak. Setelah dia bercerai, aku tinggal masuk ke dalam hidupnya lebih dalam, bikin dia percaya sama aku sepenuhnya. Aku merasa dunia seakan berputar. Jadi, selama ini Ardian bukan benar-benar peduli padaku? Dia hanya ingin aku meninggalkan Mas Adi agar bisa menguasai hartaku? Aku menggenggam ujung meja di dekatku untuk menahan tubuhku yang tiba-tiba terasa lemas. Aku berusaha bernapas dengan normal, tapi hatiku terasa sesak. Setelah itu, suara orang di ujung telepon bertanya. Aku menahan napas, menunggu jawaban Ardian. Setelah aku dapat semua yang aku mau, ya aku tinggalin dia. Lah, lagian aku nggak benar-benar cinta sama Dinda. Aku cuma pengen apa yang dia punya. Lagi pula, dia terlalu gampang percaya sama orang. Terlalu lugu untuk seseorang yang punya jabatan tinggi. Aku merasa seakan ditampar keras oleh kenyataan. Perih. Sesuatu dalam diriku seakan runtuh seketika. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Aku harus memastikan ini. Aku harus memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Aku menarik napas panjang, menguatkan diriku. Aku melangkah ke meja Ardian dengan langkah mantap. Saat ia menoleh dan melihatku, matanya melebar seketika. Ia buru-buru menutup teleponnya, tapi aku sudah mendengar semuanya. Tanpa berpikir dua kali, aku mengambil gelas berisi es teh yang ada di atas meja dan langsung menyiramnya ke wajah Ardian. Cairan dingin itu mengalir turun dari rambutnya, membasahi wajahnya, membuatnya terperangah dalam keterkejutan. Dinda? Serunya. Aku menatapnya dengan tajam, perasaan marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Jadi ini tujuan kamu selama ini? Memanfaatkan aku? Menghancurkan rumah tanggaku biar kamu bisa mengambil hartaku? Ardian mengangkat kedua tangannya, berusaha menenangkan situasi. Dinda, kamu salah paham. Aku bisa jelasin semuanya. Aku tertawa sinis. Jelasin apa? Ardian? Aku dengar semuanya. Kamu pikir aku nggak sadar betapa liciknya kamu? Selama ini aku percaya sama kamu. Aku anggap kamu sahabat terbaikku. Tapi ternyata kamu cuma serigala berbulu domba. Ardian menelan ludah, terlihat panik. Aku nggak bermaksud begitu. Din, aku cuma nggak mau kamu menderita dengan Mas Adi. Aku mengepalkan tanganku. Jangan pura-pura peduli. Kamu nggak pernah peduli sama aku. Yang kamu pedulikan cuma harta dan keuntunganmu sendiri. Beberapa orang di kafe mulai menoleh ke arah kami. Aku tidak peduli. Biarkan mereka mendengar. Biarkan mereka tahu siapa Ardian sebenarnya. Aku menggeleng. Air mata hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Aku tidak akan menangis untuk orang seperti Ardian. Aku bodoh karena percaya sama kamu. Aku bodoh karena menganggapmu sebagai orang yang benar-benar peduli padaku. Tapi tidak lagi, Ardian. Ini terakhir kalinya aku berbicara denganmu. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi, dan aku nggak mau kamu pernah menghubungiku lagi. Aku berbalik, melangkah pergi dengan hati yang masih bergejolak. Aku tahu satu hal dengan pasti. Aku telah melepaskan seseorang yang seharusnya tidak pernah ada dalam hidupku. Aku telah melepaskan diri dari seseorang yang hampir menghancurkan hidupku. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan kebahagiaanku lagi. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, lega, sekaligus sedikit hampa. Bagaimana bisa seseorang yang telah bersamaku sejak kecil ternyata memiliki niat seburuk itu? Ardian bukan sekadar sahabat. Dia seperti saudara yang selalu ada untukku sejak dulu. Dan sekarang, aku harus menghapusnya dari hidupku. Seakan semua kenangan itu tidak pernah ada. Setibanya di rumah, Mas Adi sudah menungguku di ruang tamu. Aku bisa melihat kegelisahan di wajahnya. Seolah dia tahu apa yang baru saja terjadi. Aku menatapnya dengan mata yang masih menyisakan kemarahan dan kesedihan.
Lalu tanpa berpikir panjang, aku mendekat dan memeluknya erat. "Mas, aku bodoh," bisikku. Suaraku bergetar menahan tangis yang kutahan sejak tadi. Aku bodoh karena percaya sama dia. Aku hampir kehilangan rumah tangga kita karena aku terlalu buta. Mas Adi menghela napas panjang sebelum membalas pelukanku dengan erat. Tangannya mengusap punggungku dengan lembut, seakan mencoba menenangkan gejolak yang masih mengamuk dalam dadaku. "Aku nggak akan bilang kamu bodoh, Din," katanya pelan. "Aku tahu kamu orang yang tulus. Kamu percaya sama orang yang selama ini kamu anggap sahabat. Tapi kadang, orang yang kita percaya justru yang paling bisa melukai kita." Aku mengangguk pelan, merasakan air mataku akhirnya jatuh. Aku tidak ingin menangis untuk Ardian, tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa ini menyakitkan. Mas Adi melepas pelukannya sedikit, menatapku dengan lembut. "Apa dia mengaku?" Aku tertawa kecil, meskipun rasanya lebih seperti tawa pahit. "Dia nggak bisa ngelak lagi." Aku menyiram mukanya dengan air es di depan banyak orang. Mas Adi terkekeh pelan, tetapi aku bisa melihat kebanggaan di matanya. Bagus. Itu yang dia pantas dapatkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hatiku. Aku nggak mau lagi ada orang lain yang ikut campur dalam rumah tangga kita. "Mas, aku janji, aku akan lebih mendengarkan kamu, bukan orang lain." Mas Adi mengangguk, lalu mengusap rambutku dengan lembut. "Kita perbaiki semuanya, Din. Pelan-pelan. Yang penting kita saling percaya lagi." Aku tersenyum kecil, meskipun dadaku masih terasa sesak. Setidaknya, aku masih memiliki Mas Adi, dan itu cukup untukku. Beberapa hari setelah kejadian di kafe, aku mencoba kembali fokus pada pekerjaanku. Aku tidak ingin terlalu memikirkan Ardian lagi. Tapi hidup selalu punya cara untuk memberikan kejutan. Suatu pagi, saat aku sedang di kantor, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Dinda, tolong bantu aku. Aku dalam masalah besar." Aku membacanya berulang kali. Meskipun nomor itu tidak tersimpan di ponselku, aku tahu siapa pengirimnya. Ardian. Aku mengabaikannya. Aku tidak ingin lagi terlibat dengannya. Tapi beberapa jam kemudian, pesan lain masuk. Aku dipecat dari pekerjaanku. Tunanganku meninggalkanku setelah tahu aku mendekati perempuan lain. Aku benar-benar kehilangan segalanya. "Din, aku nggak punya siapa-siapa lagi." Aku terdiam. Ada perasaan iba yang mencoba muncul dalam diriku, tapi aku segera menepisnya. Ini bukan lagi urusanku. Dia mendapat balasan atas apa yang telah dia lakukan. Namun, saat aku akan mematikan ponselku, satu pesan terakhir masuk. "Aku tahu aku salah. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal." Aku menggigit bibirku, menatap layar ponsel itu cukup lama. Ardian menyesal? Aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya permainan lain yang dia lakukan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan terjebak lagi. Aku menghapus semua pesannya tanpa membalas. Biarlah waktu yang mengajarinya tentang karma. Aku sudah selesai dengan Ardian, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti babak baru dalam hidupku. Aku mulai lebih berhati-hati dalam mempercayai orang, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah tanggaku. Aku juga mulai memperbaiki hubunganku dengan Mas Adi. Kami banyak menghabiskan waktu bersama, membangun kembali komunikasi yang sempat retak karena kehadiran Ardian. Setiap malam sebelum tidur, aku dan Mas Adi mulai membiasakan diri untuk berbicara dari hati ke hati, sesuatu yang jarang kami lakukan sebelumnya. Kadang-kadang pembicaraan kami ringan, seperti membahas makanan favorit atau tempat yang ingin kami kunjungi. Tapi ada juga malam-malam di mana kami berbicara lebih dalam, tentang perasaan, harapan, dan ketakutan masing-masing. Aku menyadari betapa selama ini aku lebih sering mencari kenyamanan di luar daripada di dalam rumahku sendiri.
Aku menyesal telah membuat Mas Adi merasa tersisih. Padahal dia adalah orang yang seharusnya menjadi tempatku berbagi segalanya. Aku nggak mau kita seperti dulu lagi, Mas. Kataku suatu malam saat kami duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam yang sejuk. Aku ingin kita lebih terbuka. Kalau aku ada masalah, aku janji akan cerita langsung ke kamu, bukan ke orang lain. Mas Adi tersenyum kecil, menggenggam tanganku erat. Aku juga mau lebih mendengarkan kamu, Din. Aku sadar mungkin selama ini aku terlalu cuek. Jadi kamu merasa lebih nyaman cerita ke orang lain. Tapi aku janji, aku akan lebih ada buat kamu. Aku tersenyum lega. Ini yang aku butuhkan, kepastian bahwa kami masih bisa memperbaiki semuanya. Bahwa kami tidak akan menyerah hanya karena satu kesalahan. Sementara itu, kabar tentang Ardian semakin banyak beredar di lingkaran pertemanan kami. Rupanya, setelah insiden di kafe, banyak orang mulai mengetahui siapa Ardian sebenarnya. Tunangannya memutuskan pertunangan mereka setelah mengetahui bahwa Ardian memiliki niat buruk terhadapku. Perusahaan tempatnya bekerja juga mendengar tentang kelakuannya dan memutuskan untuk memecatnya. Suatu siang, aku bertemu dengan salah satu teman lama kami, Rina, saat sedang makan siang di luar kantor. Kamu tahu nggak, Din? Ardian benar-benar jatuh ke titik terendah sekarang, kata Rina sambil mengaduk minumannya. Dia kehilangan semuanya dalam sekejap. Tunangannya pergi, pekerjaannya hilang, bahkan orang-orang mulai menjauhinya. Aku terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku dengar sekarang dia terlilit utang juga, lanjut Rina. Ternyata selama ini dia hidup lebih besar pasak daripada tiang. Dia sering minjam uang ke sana-sini buat jaga gengsinya. Aku menarik napas panjang. Aku tidak merasa senang mendengar penderitaan Ardian, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Dia menuai apa yang dia tanam. Aku pernah memberinya kepercayaan penuh, dan dia mengkhianatinya. Kini, dia harus menerima akibatnya sendiri. Aku cuma berharap dia belajar dari semua ini, kataku akhirnya. Aku nggak mau dia masuk lagi ke dalam hidupku. Aku sudah cukup dikecewakan. Rina mengangguk setuju. Iya, Din. Kamu sudah cukup baik. Sekarang, fokus aja ke hidup kamu sendiri. Kamu berhak bahagia. Aku tersenyum. Ya, aku berhak bahagia. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Malam itu, aku duduk di kamar dengan buku harian di tanganku. Aku membuka halaman kosong dan mulai menulis. Aku menuliskan semua yang telah terjadi. Bagaimana aku hampir kehilangan segalanya karena kepercayaanku yang salah. Bagaimana aku menemukan kembali kekuatan dalam diriku, dan bagaimana aku memilih untuk memperjuangkan rumah tanggaku. Setelah selesai menulis, aku menutup buku itu dan menatap Mas Adi yang sedang membaca di sebelahku. Aku tersenyum dan menyandarkan kepalaku ke bahunya. Kamu tahu, Mas? Aku bersyukur kita masih bisa bersama, bisikku pelan. Mas Adi menutup bukunya dan menatapku dengan lembut. Aku juga, Din. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Aku tersenyum. Kali ini, aku benar-benar merasa damai. Aku telah melepaskan masa lalu yang menyakitkan dan memilih untuk melangkah ke depan bersama seseorang yang benar-benar mencintaiku. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang setelah aku memutuskan hubungan dengan Ardian. Aku dan Mas Adi semakin dekat, dan aku merasa seperti akhirnya kami menemukan kembali ritme yang sempat hilang dalam pernikahan kami. Namun, hidup sepertinya tidak pernah membiarkan seseorang beristirahat terlalu lama dari ujian. Suatu pagi, aku sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja ketika ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Dan entah kenapa, firasatku langsung tidak enak. Aku ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Halo. Di seberang sana, suara yang sudah lama tidak ingin kudengar lagi menyapa dengan nada penuh keputusasaan. Dinda, tolong aku. Aku terdiam. Aku bisa mengenali suara itu dimanapun. Ardian.
Aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Aku benar-benar hancur sekarang. Suaranya terdengar serak, seolah dia sudah berhari-hari tidak tidur. Aku nggak punya pekerjaan. Aku terlilit utang, dan orang-orang mulai menjauh dariku. Aku bahkan hampir kehilangan tempat tinggal. Aku mengepalkan tanganku. Ada perasaan iba yang muncul, tapi aku menepisnya. Aku ingat bagaimana dulu dia mencoba menghancurkan pernikahanku. Aku ingat bagaimana dia memanipulasiku untuk meninggalkan Mas Adi hanya demi ambisinya sendiri. Dan sekarang, dia datang padaku, memohon belas kasihan. Itu bukan urusanku lagi, Ardian, kataku dingin. Aku sudah memutuskan untuk tidak berhubungan lagi denganmu. Jangan hubungi aku lagi. Dinda, aku minta maaf, serunya. Suaranya semakin putus asa. Aku salah. Aku cuma butuh bantuan. Aku janji, aku nggak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam emosiku. Aku ingin percaya bahwa dia benar-benar menyesal. Tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana dia dulu dengan mudahnya memanipulasiku. Aku sudah memaafkanmu, Ardian, kataku akhirnya. Tapi aku tidak bisa membantumu. Kau harus menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Sebelum dia sempat membalas, aku menutup telepon dan segera memblokir nomornya. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku merasa ini adalah ujian terakhir bagiku. Apakah aku masih akan terjebak dalam belas kasihan terhadap orang yang jelas-jelas ingin menghancurkanku? Tidak. Aku telah belajar dari kesalahanku. Siang harinya, aku bertemu dengan Mas Adi untuk makan siang bersama. Kami sudah mulai rutin melakukan ini untuk menjaga komunikasi dan kebersamaan kami. Kamu kenapa? Tanya Mas Adi saat melihatku melamun. Aku menghela napas. Ardian meneleponku tadi pagi. Dia meminta bantuan. Mas Adi menatapku tajam, tapi aku bisa melihat bahwa dia tidak marah. Hanya khawatir. Dan kamu? Tanyanya pelan. Aku menolaknya. Aku sudah memaafkannya, tapi aku tidak bisa membantunya. Jawabku dengan mantap. Ekspresi Mas Adi melunak, dan dia mengangguk pelan. Bagus. Kamu sudah belajar untuk memilih mana yang pantas kamu beri perhatian. Din, aku bangga sama kamu. Aku tersenyum kecil. Mas Adi benar. Ini bukan hanya tentang Ardian, ini tentang aku juga. Tentang bagaimana aku belajar untuk tidak lagi mudah dimanipulasi, untuk tidak lagi mengorbankan kebahagiaanku demi seseorang yang tidak benar-benar peduli padaku. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Ardian benar-benar kehilangan segalanya. Dia terpaksa menjual beberapa barang miliknya untuk membayar utang, dan orang-orang semakin menjauhinya karena kelakuannya yang dulu. Aku tidak merasa senang mendengar ini, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku tidak tahu apakah dia akan belajar dari kesalahannya atau tidak, tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah memilih untuk melanjutkan hidupku, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Malam itu, aku dan Mas Adi duduk di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Aku menggenggam tangannya erat, merasa lebih tenang dari sebelumnya. Terima kasih, Mas, kataku pelan. Untuk apa? Tanyanya sambil tersenyum. Untuk selalu percaya sama aku, bahkan ketika aku hampir kehilangan arah, jawabku. Mas Adi mengecup punggung tanganku dengan lembut. Aku percaya sama kamu, Din. Dan aku tahu, kamu selalu bisa menemukan jalan yang benar. Aku tersenyum. Ya, kali ini, aku yakin aku sudah berada di jalan yang benar. Hari-hari setelah kejadian itu terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menghantuiku telah benar-benar lepas. Aku tidak lagi diganggu oleh rasa bersalah ataupun kebimbangan. Namun, meskipun aku sudah berusaha menutup lembaran lama, bayang-bayang masa lalu tetap sesekali datang menghampiri. Pagi itu, aku sedang menikmati teh hangat di meja kerja saat seorang rekan kantor, Mira,
tiba-tiba datang dengan wajah penasaran. "Din, kamu tahu nggak kalau Ardian sekarang jadi bahan pembicaraan di mana-mana?" Tanyanya sambil menarik kursi di hadapanku. Aku menghela napas dan meletakkan cangkirku. "Apalagi kali ini?" Mira melirik ke kanan dan kiri sebelum berbisik. Dia tertangkap basah mencoba menipu seseorang. Katanya dia pura-pura butuh bantuan keuangan, tapi ujung-ujungnya malah mau memanfaatkan orang itu untuk kepentingan pribadinya. Aku menatap Mira dengan ekspresi datar. Aku seharusnya tidak terkejut, tapi tetap saja ada rasa kecewa yang muncul. Jadi, Ardian tidak belajar dari kesalahannya. Dia tetap menggunakan cara lamanya untuk bertahan, bahkan setelah semua yang terjadi. "Korbannya siapa?" tanyaku akhirnya. "Seorang pengusaha yang cukup ternama di kota ini," jawab Mira. "Untungnya, orang itu punya banyak koneksi, jadi Ardian langsung dilaporkan ke pihak berwajib." Aku terdiam. Sekarang bukan hanya aku yang menjadi korban manipulasi Ardian, tapi orang lain juga. Dan kali ini, dia berurusan dengan seseorang yang tidak akan tinggal diam. Mira menatapku dengan ragu. "Din, kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Mir. Hanya merasa prihatin. Tapi aku sudah tidak ada urusan dengannya." Malamnya, aku menceritakan kejadian itu kepada Mas Adi saat kami makan malam bersama. "Dia benar-benar nggak berubah, Mas," kataku sambil meletakkan sendokku. "Aku kira dia akan belajar dari semua yang terjadi, tapi ternyata dia masih melakukan hal yang sama." Mas Adi menghela napas panjang. "Beberapa orang memang sulit berubah, Din. Apalagi kalau mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka sendiri." Aku mengangguk pelan. Dulu, aku terlalu percaya sama dia. Aku pikir dia sahabat terbaikku, seseorang yang selalu ada untukku. Tapi sekarang aku sadar, dia hanya ada ketika dia membutuhkan sesuatu dariku. Mas Adi menggenggam tanganku dengan lembut. "Yang penting sekarang kamu sudah lepas dari dia. Dan yang lebih penting lagi, kamu sudah belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh orang lain." Aku menatap suamiku dengan penuh rasa syukur. Dia benar. Aku sudah belajar. Aku sudah tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat. Dan aku tidak akan membiarkan masa lalu menggangguku lagi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Ardian akhirnya dijebloskan ke dalam tahanan karena kasus penipuan. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa membantunya. Aku duduk di depan meja kerjaku, merenungkan semua yang terjadi. Dulu, aku mungkin akan merasa iba. Aku mungkin akan tergoda untuk memberikan kesempatan kedua. Tapi tidak lagi. Aku telah memberikan banyak kesempatan, dan semuanya disia-siakan. Kini, aku hanya berharap dia benar-benar belajar dari semua ini. Aku menghela napas, lalu membuka agenda kerja yang ada di mejaku. Hidup terus berjalan, dan aku tidak akan membiarkan masa lalu menghentikanku. Aku menutup lembaran tentang Ardian untuk selamanya dan memilih untuk fokus pada masa depanku bersama Mas Adi. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku mendengar kabar terakhir tentang Ardian. Sejak saat itu, aku tidak lagi mencari tahu tentangnya. Tidak lagi tertarik untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Aku sudah selesai dengan semua yang berhubungan dengannya. Hidupku terlalu berharga untuk terus menoleh ke belakang. Aku mulai lebih fokus pada kehidupanku sendiri, terutama pada pernikahanku dengan Mas Adi. Kami semakin dekat, lebih banyak berbicara, lebih sering menghabiskan waktu bersama. Aku menyadari bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga bukan hanya tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah, tapi juga bagaimana kita menjaga agar tidak ada celah bagi masalah itu untuk tumbuh. Suatu malam, kami duduk berdua di teras rumah setelah makan malam. Udara terasa sejuk, angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang selama ini kurindukan. "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang, Din," kata Mas Adi sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum, menatapnya dengan penuh rasa syukur. "Aku memang lebih bahagia, Mas.
Aku merasa seperti menemukan diriku lagi, tanpa bayang-bayang masa lalu. Mas Adi mengangguk. Aku juga merasa begitu. Aku merasa kita lebih dekat sekarang, lebih mengerti satu sama lain. Aku menghela napas pelan, merasakan ketenangan yang memenuhi dadaku. Dulu, aku selalu mencari orang lain untuk memahami perasaanku, untuk mendengarkan keluh kesahku. Tapi sekarang aku sadar, aku sudah memiliki seseorang yang selalu ada untukku sejak awal. Aku hanya perlu lebih terbuka padamu. Mas Adi tersenyum hangat, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Dan aku janji, aku akan selalu ada untuk mendengarkan kamu, Din. Kamu gak perlu mencari tempat lain untuk berbagi beban. Aku suamimu, dan aku akan selalu menjadi tempatmu pulang. Aku menutup mataku, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hatiku. Ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada orang lain. Bukan kebahagiaan yang bisa dirusak oleh omongan seseorang, tapi kebahagiaan yang tumbuh dari kepercayaan dan cinta yang tulus. Di kantor, aku semakin berkembang dalam karierku. Aku belajar untuk lebih tegas, lebih percaya diri, dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang aku inginkan, dan aku tahu bahwa aku tidak lagi bisa dipermainkan oleh siapapun. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa Ardian akhirnya dijatuhi hukuman atas kejahatannya. Aku hanya mendengar sekilas dari rekan kantorku, tapi aku tidak tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut. Itu adalah konsekuensinya, dan aku tidak lagi memiliki tempat untuknya dalam pikiranku. Mira, salah satu temanku di kantor, sempat bertanya, "Kamu nggak penasaran, Din? Gimana kabarnya sekarang?" Aku hanya tersenyum dan menggeleng. "Enggak, Mir. Aku sudah selesai dengan dia. Sekarang aku hanya ingin fokus ke hidupku sendiri." Mira mengangguk mengerti. "Bagus, Din. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan tanpa bayang-bayang masa lalu." Dan aku tahu, dia benar. Malam itu, aku dan Mas Adi merayakan ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Kami tidak mengadakan pesta besar, hanya makan malam sederhana di rumah dengan cahaya lilin dan musik yang lembut. Aku menatap wajah suamiku yang penuh kasih, merasa bersyukur bahwa aku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. "Mas, kalau aku bisa mengulang waktu, aku ingin lebih menghargai pernikahan kita sejak awal," kataku lirih. Mas Adi menggenggam tanganku, menatapku dengan lembut. "Tidak perlu mengulang waktu, Din. Yang penting, kita sudah belajar dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Aku tersenyum, merasa hatiku penuh dengan rasa hangat. Ya, aku telah belajar. Aku telah melalui banyak hal. Kehilangan sahabat yang dulu sangat kupercayai, hampir kehilangan rumah tanggaku, dan berjuang untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi semua itu membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih menghargai apa yang benar-benar penting dalam hidupku. Dan malam itu, aku tahu bahwa aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Bukan dari orang lain, bukan dari masa lalu, tetapi dari diriku sendiri dan dari cinta yang ada di dalam rumah tanggaku. Aku tidak lagi melihat ke belakang, karena masa depan yang lebih cerah sudah menungguku di depan sana.